Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kami hormati guru kita, yaitu Kiai Haji Agus Salim, Ketua MUI Kelurahan Tugu. Dan juga kita hormati yang tadi kita dengarkan bersama kajian kitab sama Ustadz Miftahus Surur LC selaku Ketua Sajadah Subuh. Kemudian yang kami hormati juga Ustadz Hifzillah, dan tak lupa juga kepada Ketua DKM Masjid Nurul Amal Kiai Haji Mahmud Fauzi, juga penggerak Sajadah Subuh Al Ustadz Bajuri, dan seluruh hadirin hadirat yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan sehingga alhamdulillah dengan nikmat yang Allah berikan kita bisa hadir dalam majlis rutin kita, yaitu Jam'iyah Sajadah Subuh. Mudah-mudahan gerak langkah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penggugur atas segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi Ustaz Miftah bercerita tentang kisah An-Nawawi, maka izinkan saya juga ingin bercerita. Ada sebuah kisah terdahulu, seorang yang bernama Abu Sayyad. Beliau adalah seorang nelayan, namun kondisinya ketika itu sedang bangkrut sehingga dia jatuh miskin. Tidak punya apa-apa, anak dan istrinya menangis karena kelaparan. Kemudian dia keluar rumah. Dia datangi seorang guru dan dia bercerita tentang kesusahannya, tentang kondisi ekonominya, di mana anak dan istrinya kelaparan. Dia cerita dengan gurunya. Kemudian gurunya, baiklah, mari kita sholat dulu 2 rakaat. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Setelah itu diajaklah Abu Sayyad ini oleh gurunya ke tepi laut. Ya Abu Sayyad, lemparkanlah jaringmu itu. Dilemparkan jaringnya. Kemudian alhamdulillah tidak lama kemudian mendapatkan sebuah ikan yang besar. Seekor ikan yang besar. Setelah mendapatkan ikan tersebut, Abu Sayyad kemudian pergi ke pasar dan menjual ikan tersebut. Alhamdulillah dengan hasil penjualan tersebut dia bisa membeli 2 buah roti. Dengan 2 buah roti ini kemudian dia datang ke gurunya, wahai guru, alhamdulillah saya mendapatkan 2 buah roti ini. Ini satunya saya kasihkan ke engkau ya wahai guru. Tapi kata gurunya tidak. Ini adalah rezeki kamu. Kalau saja mungkin kita meminta untuk diri kita sendiri, mungkin ikan itu tidak akan hadir, ya, tidak akan kita bisa tangkap. Yaitu rezeki kamu dan keluarga kamu. Kemudian Abu Sayyad ini pulang. Di tengah perjalanan dia melihat seorang perempuan dengan anaknya menangis, ya, karena kelaparan. Dia adalah seorang pengemis. Melihat Abu Sayyad membawa 2 buah roti, didekatin Abu Sayyad, meminta-minta. Kemudian Abu Sayyad ini tidak tega melihatnya. Dia juga ingat anak istrinya juga kelaparan. Ya, dia merasakan bagaimana rasa lapar. Kemudian dengan rasa kasihannya, ya dia serahkanlah 2 roti itu kepada sang anak dan sang ibu itu. Kemudian Abu Sayyad tidak berani pulang karena tidak membawa apa-apa. Dan Abu Sayyad selanjutnya adalah dia pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Mungkin ada yang bisa dia kerjakan. Dia terus berusaha
agar bagaimana bisa mendapatkan sesuatu yang halal. Dia ingin bekerja. Namun ketika sampai di pasar, ada yang berteriak, siapa yang melihat Abu Sayyad? Berteriak-teriak, kemudian ada yang memberitahu, itu dia Abu Sayyad. Ketika beliau sedang berjalan di pasar, ada yang melihat Abu Sayyad. Kemudian dipanggil Abu Sayyad, wahai Abu Sayyad, ya ada apa? Saya adalah teman dari ayahmu. Saya memiliki utang kepada ayahmu dan saya belum sempat membayarnya ketika ayahmu sudah meninggal dunia. Ini hutangnya saya bayarkan kepada kamu dan kamu menjadi ahli warisnya. Berapa hutangnya? Ketika itu hutangnya adalah 30 dirham. 30 dirham itu setara dengan 3 dinar. Kalau sekarang 1 dinarnya 2 juta, maka dia mungkin megang uang berapa Pak? 2 kali 3.000. 6.000 juta, 6.000 dinar ya. 6.000 dinar kali 2 juta. Berapa? Maaf, 3.000 dinar kali 2 juta. Jadi 2.000 juta ya. 3 kali 2 berapa? 6.000 ya, 6.000 juta. Maka 6 miliar ya. 6 miliar dia pegang. Nah, itu udah jadi orang kaya. Tiba-tiba menjadi orang kaya. Nah, karena sudah kaya, kemudian dia bangun kembali mungkin perahunya, kemudian dia menjadi nelayan yang sukses lagi, dan dia senang bersedekah. Sekali sedekahnya 1.000 dirham. Sekali sedekah mungkin sekarang 10 juta, 15 juta atau 20 juta. Senang bersedekah. Kemudian suatu ketika dia bercerita bahwa dia bermimpi. Dalam mimpinya itu seolah-olah terjadi hari kiamat. Kemudian tibalah Yaumul Mizan, yaitu hari penimbangan. Dipanggillah Abu Sayyad. Ya Abu Sayyad, saatnya kamu ditimbang amal solehmu, amal kebaikanmu dan atau amal keburukanmu. Jadi nanti di akhirat itu ada 2 daun timbangan. Faman saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ketika amal kebaikannya itu lebih berat, maka dia akan mendapatkan surga, ridhonya Allah. Namun sebaliknya ketika amal kebaikannya ringan, maka dia akan menjadi orang yang ahli neraka. Nauzubillah. Nah, ketika itu Abu Sayyad bersiap-siap, dipanggil. Ditimbanglah amal kebaikan dan keburukannya. Ternyata Abu Sayyid kaget. Ketika ditimbang, ternyata amal buruk yang lebih berat. Proteslah Abu Sayyid ini. Aina sedekati? Kemana sedekah-sedekah saya? Saya telah sedekah 1.000 dirham. Saya telah sedekah 10 juta, 20 juta, 15 juta. Kemana itu pahala-pahala saya? Oke, baiklah. Datangkan sedekahnya. Ketika didatangkan sedekahnya, ditaruh di timbangan kebaikan, hanya seberat kapas, tidak bergerak sama sekali. Kenapa demikian? Karena di dalam sedekahnya ada syahwat di dalamnya. Dia senang bersedekah, dia suka bersedekah, dia bahagia ketika bersedekah, tapi dia lupa di mana Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang dilakukan hanyalah untuk kesenangannya. Atau mungkin sekarang dia ujub. Bahasanya adalah ujub. Bangga diri dengan sedekahnya. Itulah yang kemudian tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan kepada Abu Sayyad, tidak akan dizolimi kamu pada hari ini, karena ada amalan kamu lagi yang akan kami timbang, yaitu 2 buah roti yang tadi dikasihkan kepada pengemis. Kata Abu Sayyad, apalah arti 2 buah roti? 1.000 dirham saja nggak ngepek, tidak bisa bergerak. Apa efeknya 2 buah roti itu? Kemudian ketika ditimbang 2 buah roti itu, kaget Abu Sayyad. Ternyata timbangannya menjadi seimbang. Luar biasa. Jadi amalan yang sedikit tapi ikhlas karena Allah, maka itulah yang akan menjadi amalan yang terbaik. Bobotnya lebih besar daripada kelihatannya amalannya besar, infak 10 juta, 20 juta, tetapi tidak ikhlas karena Allah, maka itu akan habitat a'maluhu, akan terhapus amalan-amalannya. Kemudian setelah seimbang,
Ini kalau seimbang mau masuk neraka atau surga kan belum jelas ya. Ada satu lagi katanya. Apa itu? Jadi ketika Abu Sayyad memberikan 2 buah roti itu kepada anak kecil itu dan kepada ibunya, itu mereka itu tersenyum dengan apa yang diberikan oleh Abu Sayyad. Nah, senyuman anak kecil itulah yang kemudian ditimbang dan hasilnya adalah lebih berat amal kebaikannya. Maka Abu Sayyad ketika itu menjadi ahli surga. Tapi itu hanya sebuah mimpinya Abu Sayyad. Tapi itu menjadi sebuah pelajaran buat Abu Sayyad. Ketika beliau bangkit, beliau bangun dari tidurnya, beliau menjadi orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah terdahulu dari Abu Sayyad yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa amalan-amalan yang kita lakukan bukanlah dilihat dari besar atau kecilnya, tetapi bagaimana amalan yang kita lakukan ini kita bawa ke hadapan Allah, kita bawa ke hadapan Allah dengan penuh harapan bahwa Allah itu ridho dengan kita. Karena amalan yang terbaik adalah ahsanu amalan. Amal-amal yang terbaik adalah yang ikhlas karena Allah dan juga caranya benar. Jangan sampai kita sudah capek-capek bangun malam, kemudian sholat subuh, kemudian kita bersedekah dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tetapi ada ujub diri, ya, bangga dengan apa yang kita lakukan. Karena sejatinya amalan yang kita bisa lakukan semua semata-mata atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disitulah hikmahnya. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kata ibadah mendahului kata pertolongan. Karena tidak ada ibadah yang mampu kita selenggarakan, yang mampu kita tunaikan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan kecuali atas kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya pribadi dan para jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.